Oke, perkenalkan nama saya John Sebastian Wibowo. Saya hari ini akan melakukan review artikel ilmiah yang berjudul Kontribusi Higienitas Botol Susu dan Sumber Air terhadap Kejadian Diare pada Balita 6-24 bulan di Puskesmas Ngalih Besar Kota Jambi. NIM saya adalah D11 2022 03417. Review artikel ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah telah ilmiah epidemiologi. Langsung saja kita mulai. Untuk judul makalah tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek, ya. Judul makalah terdiri dari 16 kata, cukup panjang namun masih proporsional dan informatif, mencakup semua variabel utama dan lokasi penelitian. Untuk bagian judul menggambarkan isi utama penelitian, ya. Judul menyebutkan variabel utama yaitu higienitas botol susu, sumber air dan outcome kejadian diare serta subjek dan lokasi penelitian secara jelas. Untuk judul apakah cukup menarik? Ya, judul menarik karena mengangkat isu kesehatan anak yang aktual dan relevan di masyarakat. Seperti yang tertulis pada kalimat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan higienitas botol susu dan sumber air dengan kejadian diare pada anak usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Ngalih Besar Kota Jambi. Apakah judul tanpa singkatan saja baku? Ya, tidak ada singkatan dalam judul, semua ditulis lengkap dan jelas. Untuk bagian nama, pengarang, dan institusi, nama-nama ditulis sesuai dengan aturan jurnal. Ya, nama-nama penulis dan institusi di sini dicantumkan dengan lengkap serta sesuai dengan standar penulisan ilmiah. Nama-nama lengkap penulis serta asal instansi mereka berasal. Kemudian untuk bagian abstrak kita masuk abstrak satu paragraf atau terstruktur yang terdiri dari tandanya, yaitu adalah bagian masing-masing ada 1, 2, 3, dan 4, yaitu yang terdiri dari background, latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Bagian abstrak ini, baik yang dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, sudah memenuhi komponen IMRAD. Kemudian, apakah mencakup komponen IMRAD pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan? Ya, komponen IMRAD dalam bagian abstrak ini sudah sangat terpenuhi. Kemudian bagian abstrak juga secara keseluruhan informatif, ya. Di sini kita bisa melihat bahwa abstrak secara keseluruhan informatif menjelaskan masing-masing bagiannya, yaitu latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan masing-masing menjelaskan bagiannya masing-masing. Kemudian untuk komponen jurnal tanpa singkatan selain yang baku, ya. Untuk bagian abstrak tidak ada singkatan baku, hanya saja ada singkatan LB dan GLBB yang nanti akan dijelaskan pada hasil. LB ada singkatan dari Latose Broad dan BGLBB ada singkatan dari Brilliant Green Latose Broad. Kemudian apakah abstrak kurang dari 250 kata? Ya, abstrak di sini terdiri dari 150 kata ringkas dan sesuai standar jurnal ilmiah. Untuk bagian pendahuluan, apakah pendahuluan ringkas terdiri dari 2-3 paragraf? Tidak. Di sini pendahuluan terdiri dari lebih dari 3 paragraf sehingga sedikit melebihi rekomendasi yang ringkas. Kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian paragraf pertama mengemukakan alasan dilakukan penelitian. Ya, paragraf awal membahas pentingnya masalah diare pada balita dan kaitannya dengan kualitas air minum serta alat makan dan minum. Ya, di sini ada kutipannya itu bahaya langsung terhadap kesehatan manusia dapat terjadi akibat mengkonsumsi air yang tercemar atau air dengan kualitas yang buruk. Sedangkan bahaya tidak langsung dapat terjadi misalnya akibat mengonsumsi hasil perikanan di mana produk tersebut terakumulasi hasil perikanan berbahaya. Kemudian paragraf berikut pada bagian pendahuluan menyatakan hipotesis atau tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas yaitu mengetahui hubungan higienitas botol susu dan sumber air dengan kejadian diare pada anak 6-24 bulan. Untuk bagian pendahuluan didukung dengan pustaka yang relevan, ya. Di sini kita bisa lihat ada masing-masing di kalimat diberi tanda citasi yang berupa angka yang kita bisa urutkan pada bagian daftar pustaka nanti. Masing-masing daftar pustaka yang ada yaitu WHO, Riskesdas, dan lain sebagainya. Untuk komponen jurnal pada pendahuluan, apakah kurang dari 1 halaman? Tidak.
pendahuluan lebih dari satu halaman sehingga kurang memenuhi kriteria ringkas. Di sini terpotong ya, jadi melebihi dari satu halaman. Kemudian untuk bagian metode, kita bisa lihat disebutkan desain tempat dan waktu penelitian ya. Desain penelitian ini adalah case control di lokasi Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi, waktunya dari Agustus sampai Oktober 2020, disebutkan dengan jelas di sini. Kemudian disebut populasi sumber atau populasi terjangkau, ya populasinya adalah balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi. Dijelaskan kriteria inklusi dan eksklusi, tidak. Kriteria inklusi dan eksklusi di bagian pendahuluan ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks. Disebutkan cara pemilihan subjek atau teknik sampling ya. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan pengambilan secara quantitative sampling. Disebutkan perkiraan besar sampel dan alasannya ya. Jumlah sampel yaitu 80 balita dijelaskan, namun alasan pemilihan di sini dijelaskan secara detail. Besar sampel dihitung dengan rumus yang sesuai, tidak, karena di sini tidak dijelaskan perhitungan rumus besar sampel. Kemudian rumus besar sampai masuk akal tidak relevan karena tidak ada rumus yang dijelaskan. Untuk komponen jurnal, observasi, pengukuran, serta intervensi dirinci sehingga orang lain dapat mengulanginya. Ya, instrumen penelitian, kuesioner valid dan reliable, serta uji bakteriologi air dijelaskan secara dengan rinci. Kemudian ditulis rujukan bila teknik pengukuran tidak rinci, tidak ada rujukan eksplisit untuk teknik pengukuran. Pengukuran dilakukan secara tersamar, tidak disebutkan bahwa pengukuran di sini dilakukan secara tersamar. Dilakukan juga uji keandalan atau pengukuran atau kappa, tidak, di bagian ini juga tidak disebutkan uji keandalan atau uji kappa. Definisi istilah variabel penting dikemukakan ya. Definisi ini variabel utama yaitu higienitas botol susu, sumber air, diare dijelaskan di metode dan tabel. Artikel clearance yang diperoleh pada bagian metode ya. Artikel clearance disebutkan, yaitu penelitian ini sudah melalui kaji etik dengan nomor 2183 garis miring huruf kapital UN 21.8 garis miring huruf kapital Pekit garis miring 202. Persetujuan subjek diperoleh, tidak disebutkan secara eksplisit mengenai informed consent. Kemudian disebut rencana analisis batas kemampuan dan power penelitian ya. Di sini analisis menggunakan uji statistik seperti p-value, OR, dan CI serta batas kemaknaan yang disebutkan di hasil. Disebutkan juga program komputer yang dipakai, tidak. Di sini tidak dijelaskan sama sekali program komputer yang akan digunakan untuk analisis. Untuk bagian hasil disertakan tabel karakteristik subjek penelitian ya. Tabel 1 berisi karakteristik responden, yaitu yang terdiri dari cara mencuci botol susu, penggunaan sabun, penggunaan sikat khusus, cara sterilisasi botol susu, cara penyimpanan botol susu. Karakteristik subjek sebelum intervensi diskusikan ya. Tidak ada intervensi, namun pada karakteristik awal subjek dijelaskan pada tabel. Tidak dilakukan uji hipotesis untuk kesetaraan pra-intervensi, tidak relevan karena bukan studi intervensi. Disebutkan jumlah subjek yang teliti ya. Jumlah subjek yang teliti yaitu di sini adalah 80 balita. Disebutkan juga subjek yang dropout, tidak, menurut saya tidak ada subjek yang dropout. Ketepatan numerik yang dinyatakan dengan benar ya. Data numerik, persentase, OR, CI, p-value disajikan dengan tepat di tabel dan narasi. Penulisan tabel dilakukan dengan tepat ya. Tabel disusun rapi dan informatif mudah dibaca. Tabel informatif dan memang diperlukan ya, memang diperlukan karena masing-masing memuat dari hasil laporan pengambilan data yang dilakukan. Tidak semua hasil dan tabel dituliskan pada nas ya. Tidak semua data tabel diuraikan di narasi, namun poin utama dijelaskan. Semua outcome yang penting disebutkan dalam hasil ya. Semua outcome utama seperti higienitas, di sini sumber air, kualitas air, dan bakteriologi dilaporkan.
subjek yang draw diikutkan dalam analisis, tidak ada penjelasan dengan adanya subjek yang draw dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan uji yang sesuai, ya. Untuk uji statistik seperti UR, CI, dan PBL digunakan untuk data case control. Ditulis hasil statistik degree of freedom dan nilai P, ya. Nilai P disajikan pada tabel 4, nilai OF dan CI juga ditampilkan, tetapi tidak ada informasi mengenai degree of freedom di sini. Kemudian tidak dilakukan analisis yang semua direncanakan, ya. Analisis dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dari awal. Disediakan interval kepercayaan, ya. Di sini pada artikel tersebut interval kepercayaan yaitu CI 99% disediakan untuk setiap OR pada tabel 4. Untuk bagian pembahasan, semua yang relevan dibahas, semua faktor utama yang diteliti dibahas dalam hasil dan diskusi. Kemudian tidak sering diulang hal yang dikemukakan pada hasil, ya. Tidak ada pengulangan berlebihan dalam hasil. Dibahas keterbatasan penelitian dan dampaknya terhadap hasil, tidak ada pembahasan eksplisit tentang keterbatasan penelitian. Disebut penyimpangan protokol dan dampaknya terhadap hasil, tidak disebutkan adanya penyimpangan protokol di bagian pembahasan. Diskusi dihubungkan dengan pertanyaan penelitian, ya. Diskusi mengacu pada hasil dan tujuan penelitian. Dibahas hubungan dengan penelitian terdahulu atau teori, ya. Dibahas dalam bagian diskusi. Peneliti mengaitkan penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu seperti studi Ominat N 2021 dan penelitian lain yang mengidentifikasi hubungan antara praktik kebersihan botol susu dan kejadian diare. Dibahas hubungan hasil dengan praktik klinik, ya. Implikasi pada kebijakan dan praktik kesehatan dibahas di kesimpulan. Efek yang samping dikemukakan dan dibahas tidak relevan untuk studi ini, kemudian disebutkan hasil tambahan sama observasi tidak juga karena tidak relevan untuk studi ini. Hasil tambahan tersebut tidak dianalisis secara statistik, tidak relevan untuk studi ini menurut saya. Kemudian disertakan simpulan utama penelitian, ya. Simpulan utama jelas itu penggunaan sabun, penyimpanan botol, dan sumber air yang merupakan penyebab diare pada balita. Simpulan didasarkan pada penelitian, ya. Simpulan didukung data analisis. Simpulan tersebut bersifat sahih. Di bagian sini kita bisa lihat, ya. Simpulan dalam jurnal ini ada sahih dalam konteks korelasi, tetapi menurut saya mutlak menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut menjadi penyebab utama diare karena ada potensi variabel perancu. Disebutkan generalisasi hasil penelitian, tidak secara eksplisit menyebutkan generalisasi hasil penelitian meskipun hubungan yang ditemukan valid dalam konteks penelitian. Ini penerapannya ke populasi yang harus dilakukan dengan hati-hati dengan pertimbangan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berbeda di daerah lain. Disertakan saran penelitian selanjutnya, tidak, karena jurnal ini tidak memberikan saran eksplisit untuk penelitian selanjutnya, meskipun sebenarnya masih ada peluang penelitian lanjutan untuk memperdalam temuan yang ada. Untuk ucapan terima kasih ditujukan pada orang yang tepat, ya. Ucapan terima kasih dalam jurnal ini ditujukan pada pihak yang tepat, yang ditujukan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi yang telah mendanai penelitian masing-masing penulis yang ada di artikel ini. Untuk komponen jurnal, ucapan terima kasih dinyatakan secara wajar, ya. Sudah sesuai dengan standar akademik karena singkat dan langsung, sesuai dengan konvensi ilmiah, tidak ada pujian yang berlebihan atau subjektif. Kemudian di sini untuk daftar pustaka disusun sesuai aturan jurnal, tidak. Formatnya mungkin menurut saya kurang konsisten dan mengikuti standar referensi ilmiah yang umum digunakan. Untuk kesesuaian citasi pada nas dan data pustaka, tidak. Perbaikan diperlukan untuk memastikan setiap kutipan dalam teks benar-benar ada dalam daftar pustaka mengikuti format standar referensi ilmiah.
Kemudian, bahasa lebih baik, enak, informatif, dan efektif. Tidak terdapat kesalahan struktur kalimat dan tata bahasa yang kurang efektif dalam menyajikan informasi. Maka tulis dengan ejaan yang taat asas, tidak sepenuhnya berupa kesalahan ejaan dan tata bahasa, tidak konsistenan dalam penulisan ilmiah, format penulisan yang kurang sesuai dengan kaidah akademik. Untuk saya, artikel ini ada catatan, yaitu yang pertama, beberapa poin strobel tidak relevan untuk studi tes kontur sederhana, misalnya efek samping, hasil tambahan, uji kandang, dan pengukuran. Kelebihan utama, laporan jelas, tabel informatif, analisis statistik sesuai. Keterbatasan, tidak ada pembahasan eksplisit tentang keterbatasan penelitian generasi dan sarang penelitian lanjutan. Sumber pendanaan disebutkan jelas di bagian terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.